ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tantangan dan halangan yang merintangi manusia untuk tetap berada di jalan kebenaran atau siratal mustaqim adalah godaan setan. Secara bahasa, setan bisa berasal dari kata syatona yang artinya jauh, bisa pula dari kata syato yang artinya panas terbakar. Dua makna ini bisa menghasilkan makna umum daripada setan, yaitu makhluk yang diciptakan dari api dan dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tercermin dalam ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan disifati sebagai ar-rajim, yaitu makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, setan dalam perspektif Al-Quran mengandung dua makna. Pertama, setan sebagai nama jenis, seperti iblis yang dulu pernah mengganggu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Boleh dikatakan iblis itu adalah nama salah satu setan atau bapak moyang setan. Kemudian keturunannya itu disebut dengan setan atau bangsa setan. Bangsa setan inilah yang menghasilkan suara-suara keburukan yang muncul di dalam benak manusia. Misalnya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itulah yang mengajak manusia untuk kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain, termasuk pada masa-masa krisis seperti sekarang ini. Setan pula yang mengajak manusia untuk melakukan fahsya, mencari rezeki dengan cara-cara haram, seperti melakukan prostitusi dan sebagainya. Demikian halnya Al-Quran juga sering menggunakan istilah-istilah setan untuk mengacu pada suara-suara keburukan. Misalnya ada ayat yang berbunyi, innama yuridu syaiton ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha. Setan punya kecenderungan untuk menyemai rasa permusuhan, rasa kebencian di hati manusia. Ini adalah setan sebagai bangsa. Ada pula setan sebagai sifat, yaitu ketika ada makhluk seperti manusia maupun jin, ketika dia sudah mengajak orang lain untuk berbuat keburukan, maka saat itulah dia sudah layak disebut sebagai golongan setan dari segi sifatnya. Syayatinal jinni wal ins. Al-Quran menyematkan label setan baik kepada bangsa jin maupun manusia ketika dia sudah mengajak-ajak orang lain untuk berbuat keburukan. Sesungguhnya setan ini punya mekanisme kerja langkah per langkah. Oleh karena itu, Al-Quran sering menggunakan istilah khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Seseorang tidak langsung diajak untuk membunuh, dia diajak dulu yang paling kecil. Demikian halnya kalau dalam perdagangan bisa jadi dia tidak langsung disuruh untuk mencari pekerjaan yang haram, tapi dia pelan-pelan diajak untuk mencari perkara yang mubah secara berlebihan,
kemudian naik mencari perkara syubhat. Ketika perkara syubhat sudah dilakukan, naik lagi mencari perkara yang haram tapi sedikit, lambat laun sampai kemudian menjadi kebiasaan untuk mencari nafkah secara haram. Ini adalah contoh langkah-langkah setan. Dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya godaan setan itu mudah untuk ditaklukkan. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Tentu agar mudah ditaklukkan, syaratnya cuma satu, yaitu kita tidak mengandalkan otak atau kepintaran, melainkan mengandalkan pada anugerah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Al-Quran mengajarkan kita untuk rutin mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wal afu minkum, tsummassalamu alaikum warahmatullahi